Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Ulik Sejarah. Pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri nih, yang kali ini berjudul Tumbal Nyawa Sedulur memasuki part yang keempat. Cerita pada kali ini masih tetap ditulis oleh Mbak Meme Mayang. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Setelah mendengar teriakanku yang semakin keras, nenek bangun bersama Titi menghampiriku. Saat nenek mendekati bule kembali sadar akan dirinya sendiri, melepas cengkeramannya pada rambutku dan menangis histeris. Bo, aku kenapa, Bo? Tangis bule seperti orang trauma dengan mual-mual karena menyadari barusan ia memakan hewan. Uis. Nenek pun sampai tidak bisa berkata-kata. Cepat-cepat, nenek membersihkan badan bule, berusaha menghilangkan jejak agar bule tidak dihakimi warga. Aku dan Titi pun berpelukan menangis ketakutan. Mbok, relain Sari, Mbok. Dimana Mbok? Keris itu, Mbok. Mbok bunuh Sari sekarang, Mbok. Masih dengan suara tangis bule. Enggak, Dok, enggak. Nenek pun tidak kalah histeris. Setelah menenangkan bule, membersihkan badan bule dan menghilangkan jejak, nenek membawa bule ke kamarnya dan kemudian menenangkan bule dan menemaninya. Aku dan juga Titi pun saat itu menenangkan satu sama lain di kamar Titi, berusaha untuk tidur sembari menunggu Pak Lek pulang keesokan harinya. Keesokan harinya aku bangun dan juga melihat jam menunjukkan pukul 10 pagi. Melihat ya mungkin terlalu lelah. Kejadian semalam terlalu banyak menguras energi hari itu. Karena penasaran bagaimana keadaan bule, aku langsung mencari nenek saat itu. Aku masih waras, tentu tidak berani langsung menuju kamar bule sendirian setelah kejadian tadi malam. Kudapati nenek di dapur sedang memasak sesuatu untuk bule. Jenang sengkolo. Jenang dua warna yang terbuat dari beras. Yang satu berwarna putih dan satunya berwarna merah. Jenang sengkolo menurut tradisi Jawa dipercaya untuk membuang kesialan. Namun tentu saat itu aku tidak tahu itu apa. Mbak lagi buat apa? Buat jenang, Duk. Sebagian biar dimakan bule, sebagian lagi nanti dihanyutkan ke sungai. Loh, sebagiannya buat aku aja, aku mau itu. Gak boleh, Duk. Ini khusus buat bule. Kamu besok saja Mbak belikan. Dengan bibir mencabik kesal, aku pun kembali bertanya kepada nenek. Mbah, bule gimana? Nggak apa-apa, Nduk. Tapi bule dari semalam diam terus, mungkin lagi sedih. Mbah mau ke bule, aku boleh ikut. Kamu nggak takut? Enggak, bohong. Lisanku berkata tidak. Ya, pikiranku berkata takut, tapi hati kecilku merasa iba. Ya sudah, ayo sama Mbah aja, jangan sendirian. Cepat-cepat aku mengekori nenek sembunyi di belakang jarik yang nenek pakai. Saat nenek membuka pintu kamar bule, aku melihat bule duduk meringkuk di pojok kasurnya. Kondisinya semakin hari semakin mengkhawatirkan saja. Duk, ini dimakan, Duk. Sedikit saja, gak apa-apa. Enggak, Bu, tolak bule. Aku tahu apa yang akan diucapkan nenek, tapi nenek memilih untuk diam daripada menyinggung perasaan bule. Jawaban mengapa bule tidak pernah makan dan selalu merasa kenyang dalam 1 tahun belakangan ini, karena bule memakan hewan-hewan peliharaan tetangga, memakannya hidup-hidup hewan itu. Dan menurut laporan warga, dalam 1 hari terkadang bisa lebih dari 2 ayam yang hilang, atau terkadang kelinci atau bahkan kucing. Dan bule memakan semua itu hanya dalam waktu beberapa jam tanpa meninggalkan jejak, tanpa bersisa. Bisa dibayangkan betapa mualnya aku waktu melihat kejadian malam itu. Kami lebih memilih diam dan tidak berani mengungkitnya di depan bule. Tawaran jenang sengkolo itu pun selalu boleh tolak. Entah apa alasannya.
Beberapa menit kemudian, suara motor Pak Lek terdengar. Alhamdulillah, Pak Lek sudah datang. Karena saat itu yang memiliki HP hanya Pak Lek, sehingga Pak Lek pun tidak tahu menahu ada kejadian ini karena kami tidak bisa mengabarinya saat itu. Pak Lek masuk dan kemudian kaget melihat nenek membawa centang Sengkolo duduk di kasur bule. "Bu, ada apa, Bu?" Dengan sorot mata Pak Lek yang terlihat tajam pada kala itu karena melihat centang Sengkolo tersebut. "Aku keluar dulu," kata nenek. Aku pun mengikuti nenek saat aku berbalik. Aku melihat bule berubah ekspresi kembali, tersenyum meringis ke arahku dengan kepala dimiringkan ke kanan seperti hampir patah. Aku langsung lari keluar. Di luar, aku menceritakan semua yang aku alami pada kakek. Begitupun Titi saat itu ternyata sudah bangun. Pak Lek terkejut dengan pengakuanku. Baru kali ini aku melihat Pak Lek begitu takut, diiringi dengan derai air mata yang membasahi pipinya. "Terus aku harus gimana, Bu?" Masih dengan suara gemetar. "Coba kamu ke rumah Pak Amsar, minta untuk datang ke sini." "Iya, Bu, aku ke sana sekarang." Seketika itu pula Pak Lek bergegas mengendarai motornya untuk menjemput Pak Amsar. Sembari menunggu Pak Lek menjemput Pak Amsar, nenek kembali masuk ke dalam kamar bule. Kali ini, aku tidak ikut masuk karena aku sudah cukup takut. Aku lebih memilih menunggu di ruang tamu bersama Titi. "Kamu gak apa-apa? Mau ikut aja atau tinggal di Madiun sementara?" kataku. "Iya gak apa-apa, aku gak mau pisah sama ibu," kata Titi menangis. "Boleh udah lama kayak gini ya?" kataku sembari menghapus air mata Titi. "Enggak, pas aku kecil ibu gak pernah kayak gini. Cuma biasanya sering ngomong sendiri atau ketawa sendiri, tapi gak pernah sampai kayak gini." Kalimatnya terputus. "Sejak kapan jadi kayak gini? Ibu dulu sayang banget sama aku. Apapun yang aku mau selalu diturutin. Ibu selalu ngajak ngomong aku, dan selalu ngajak aku main. Tapi pas itu malam tanggal 12 Januari aku ulang tahun ke-7. Malam itu aku tidur di kamarku sendiri karena ibu sama ayah udah janji besok di hari ulang tahunku akan mengajak aku ke pasar malam. Aku tidur lebih awal. Tapi aku kemudian kebangun jam 12 malam. Soalnya aku merasakan perutku perih. Ternyata ada ibu. Ibu bawa pisau ditempelin ke perutku. Sembari Titi menunjukkan bekas goresan luka yang menghitam 8 cm panjangnya. Aku yang langsung menangis, langsung teriak manggil ayah. Terus ayah datang nyadarin ibu. Ibu akhirnya nangis sampai gak pernah lagi ngajak ngomong aku, bahkan ngajak main itu gak pernah. Aku tidak tahu kenapa. Aku tidak tahu punya salah apa sama ibu. Tapi aku sayang ibu, gak mau pisah sama ibu. Tangisnya semakin membuat suaranya terbata-bata. Ya sudah, gak usah nangis. Gak apa-apa, Titi hebat kok, kataku saat itu. Tidak terasa 15 menit sudah kami menunggu kedatangan Pak Amsar. Suara motor Pak Lek pun kian mendekat. Pak Amsar dengan Pak Lek cepat-cepat melangkah ke kamar bule. Kami pun kemudian mengekori mereka. Saat membuka kamar bule, Pak Amsar langsung melihat aksara Jawa yang bule tulis itu dengan mata kaget. "Ini apa?" tanya Pak Amsar. "Saya nggak tahu, Pak. Sari yang menulis dan juga melarang saya untuk melepaskannya," kata Pak Lek. Kemudian Pak Amsar mendekati bule. Ekspresi bule saat itu kembali normal, tidak seperti tadi itu yang meringis melihatku. Pak Amsar kemudian membacakan sesuatu, entah itu apa. Pak Amsar ini ternyata seorang kiai. Mungkin dia membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Wallahu alam. Ekspresi bule masih sama. Dan saat dirasa aman, Pak Amsar mengambil centang Sengkolo itu. Ia mendulangkan sesendok kepada bule, tapi bule menolaknya. Bule justru meminta piring yang berisi centang itu dari tangan Pak Amsar. Kami sedikit lega. Ya, ternyata bule mau makan sendiri. Tapi salah dugaan kami, centang itu bule makan tanpa menggunakan sendok. Ia makan menggunakan mulut seperti anjing. Tidak bule makan, tapi bule kumpulkan di mulutnya sebelum ia memuntahkan centang itu.
Aku merasa ya wajah bule berbeda lagi, seperti kakek-kakek kemudian menyeringai mengejek. Saat itu aku dan juga Titi dijauhkan oleh Pak Lek keluar kamar, menyisakan Pak Amsar dan juga bule. Pintu itu tidak ditutup, jadi kami masih bisa melihat apa yang terjadi di dalam sana. Pak Amsar lalu menceritakan. Pak Amsar memercikan air putih ke wajah bule, dan bule pun kemudian berteriak-teriak dengan suara seseorang kakek-kakek. Ono urusan opo gue bocah? Kertak bule mengerang, wajahnya penuh amarah. Artinya, ada urusan apa kamu bocah? Sintono sampean cekap kagem ganggu keluarga buniki, jawab Pak Amsar sambil terus memercikan air. Artinya siapapun Anda sudah cukup Anda mengganggu keluarga ini. Kowe iki ora ono urusan. Bocah iki arep terus dadi inang lawase aku, durung diwenehake tumbal jumbuh karo prajanjen, jawab bule. Artinya bule akan terus menjadi inang selama belum diberikan tumbal sesuai dengan perjanjian. Napa mawon perjanjian puniku mboten wonten sesembatanipun kalih sahari Mbah, jawab Pak Amsar. Artinya apapun bentuk perjanjian itu tidak ada hubungannya dengan Sari. Kowe ora arep bisa ngusir aku kejaba nyawa bocah iku melu aku, jawab bule, yang artinya kamu tidak bisa mengusirku kecuali nyawa bule ikut bersamanya. Seketika kami semua menangis mendengarnya, dan Pak Amsar pun kembali merapalkan doa untuk bule, dan kemudian setelahnya bule tidak sadarkan diri. Sembari menunggu Pak Amsar dan Pak Le yang kembali mengurusi bule di dalam kamarnya, aku, Titi, dan Nenek kembali untuk mengurusi sisa jenang Sengkolo yang akan dihanyutkan ke dalam sungai. Dalam perjalanan menuju sungai, aku bertanya pada Nenek, "Mbah, bule udah lama ya kayak gitu?" "Iya, Nduk. Ada kisah dibalik semua yang terjadi sama bulekmu." "Kisah apa, Mbah?" "Belum waktunya kamu tahu. Bule sudah 25 tahun lebih seperti ini. Kamu tanya mamamu saja, dia tahu." Singkat ceritanya, kami tiba di sungai belakang rumah Pak kami di itu. Nenek kemudian melarungkan jenang Sengkolo berbungkus daun jati. Saat itu masih pagi, matahari masih memancarkan teriknya. Di seberang sungai aku melihat sosok sedang berdiri memperhatikan kami di bawah rimbunnya pepohonan. Orang itu tinggi, mungkin sekitar 2 meter. Dia juga kurus kering, berwajah putih pucat, dan yang paling aneh, tangannya pendek dengan jari-jari yang hanya berjumlah 2 dan berselaput. Aku langsung memejamkan mata, menahan tangis agar suasana tidak tambah rumyan. Sosok itu tidak terlalu jauh dari keberadaan kami, yang mungkin sekitar 5-7 meter, karena yang pasti aku bisa menangkap dengan jelas perwujudan sosok itu. Entah itu apa, yang jelas aku selalu menuruti pesan bapak untuk diam saja. Setelah nenek selesai melarungkan jenang itu, kami pun kembali ke rumah. Kami melihat kondisi bule yang saat itu masih tidak sadarkan diri. Pak Amsar masih berjaga di sana untuk beberapa jam mengantisipasi apabila bule menunjukkan gelagat aneh lagi, sambil berbincang dengan Pak Le. "Lebih baik Sari kamu bawa ke daerah Gunung Kidul. Di sana ada kiai yang sepertinya bisa mengatasi Sari," kata Pak Amsar. "Namanya siapa nih Pak?" tanya Pak Le. "Mbah Marto," terang Pak Amsar. "Sebenarnya sejak kapan kamu tahu Sari seperti ini?" "Dari 10 tahun yang lalu Pak, saat saya menikah dengan Sari di umurnya yang ke-25. Sari adalah teman saya waktu dulu SMP. Saya sudah menyukai saat SMP karena dia termasuk anak yang saat itu jadi idola di desanya ini. Ya, saya tidak berani mengungkapkan. Saat itu Sari masih terlihat seperti orang normal. Sampai saat kami sudah dewasa, saya beranikan diri untuk melamarnya.
Saya itu, ya pada saat itu sebenarnya sudah merasa ada yang salah dengan Sari karena dia tidak pernah mau makan sayur. Dia hanya mau makan daging setengah matang. Makan buah pun juga hanya mau apel merah. Saat itu aku tidak banyak bertanya pada kala itu, ya karena rasa sayang saya sudah jauh lebih besar. Mendapatkan Sari sudah cukup bagi saya, dan ya untuk menerimanya pun sampai kami tua. Seiring tahun berjalan pernikahan kami normal-normal saja. Menginjak kelahiran Titi di tahun ketiga pernikahan kami, Sari tiba-tiba yang tadinya tidak pernah mau sholat, ini sholat. Namun sholatnya aneh, selalu menyeringai, bersedekap, dan hanya berdiri kemudian duduk, tidak ada ruku ataupun sujud. Ya, saya pada kala itu merasa Sari juga selalu membaca bacaan aneh. Saya pun tidak tahu artinya apa. Sampai menjelang 40 hari kelahiran Titi, Sari tiba-tiba menyendiri, tidak mau diganggu dan hanya makan nasi putih dan air putih. Sari juga selalu membasuh perut besarnya itu dengan bunga kuburan karena merasa ada yang tidak beres. Saya berusaha mencari orang pintar. Saat orang pintar itu datang ke rumah, beliau kaget melihat kondisi Sari. Beliau mengatakan bahwa Sari ini jiwanya sudah tidak ada, sukmanya sudah digantikan dengan sosok peliharaan kakek buyutnya. Sosok itu sangat kuat, beresiko bagi Sari apabila harus dilakukan ritual di usia kandungannya yang mendekati hari persalinan. Orang pintar itu pun berpesan pada saya, sembari meninggalkan sebuah jimat yang wajib saya berikan pada anak saya saat ia akan menginjak usia 7 tahun. Saat hari persalinan, kondisi Sari tidak stabil karena kekurangan gizi yang cukup parah, dehidrasi dan keadaan Sari yang lemah sehingga tidak memungkinkan untuk persalinan normal. Kami memutuskan untuk melakukannya dengan cara sesar. Buih air mata Pak Lek menggenang saat mengingat momen kelahiran Titi. Saya bersumpah saya melihat kondisi Sari saat itu sangat hancur hati saya. Saya tidak ingin kehilangan Sari dan anak saya, Pak. Saya kemudian sholat dan berdoa di musola rumah sakit, meminta agar kedua malaikat saya itu diberikan perlindungan. Allah Maha Besar, Allah mendengar doa saya. Setelah saya kembali, saya mendengar suara anak saya, anak yang kuat bertahan, bahkan dari saat ia masih berada dalam kandungan sampai saat ini dia menghadapi cacian temannya karena kondisi ibunya. Singkat ceritanya, kami pulang dari rumah sakit saat itu. Sehari normal, ia mau menggendong Titi, menyusui selayaknya ibu. Namun malam itu niat saya akan menguburkan ari-ari Titi, tapi saya lupa belum membeli bunga untuk menyekar dan diberikan di atas gundukan tanah tempat ari-ari itu nantinya saya kubur. Saya tinggalkan Sari sebentar. Saat itu Mbok juga masih mengurusi hal lainnya. Namun saat saya kembali ke rumah, ari-ari itu sudah tidak ada. Saya bertanya pada Mbok apa tahu ari-arinya di mana. Mungkin tadi saya yang lupa, tapi Mbok bilang tidak tahu. Kami pun mencari-cari di mana ari-ari itu berada. Sampai firasat saya mengatakan mungkin Sari tahu, meskipun mustahil baginya untuk berjalan di hari ketiga bekas operasi sesarnya. Saya mendekati Sari yang saat itu menggendong Titi dengan berbaring di atas kasur dengan posisi duduk. Dia menyanyikan lagu untuk Titi. Anehnya dengan tembang Jawa, bukan lagu anak pada umumnya. Namun alangkah terkejutnya saya melihat gigi Sari yang ada bercak berwarna merah. Begitupun kuku di jempolnya yang masih memegang barang seperti usus, tetapi tinggal sedikit. Pak Lek mengusap air matanya yang kian berderai. Saya kemudian menangis melihat kondisi Sari yang tidak masuk akal itu. Saya berusaha untuk melepaskan usus kecil itu dari genggaman Sari dengan mencium kepalanya dan mengatakan bahwa ini anak kita, ini buah hati kita. Pelan-pelan Sari mau melepaskannya. Dan dia juga berubah ekspresi serta menangis. Kemudian Titi kubawa untuk kuserahkan pada Mbok. Sembari aku menceritakan semuanya, kemudian aku bergegas menuju depan teras untuk mengubur sisa ari-ari Titi.
usus kecil dengan panjang tidak lebih dari 3 cm. Setelah kejadian itu semuanya normal, Pak. Hanya tingkah Sari yang sholat tidak sebagaimana mestinya itu yang setiap hari ia lakukan menjelang maghrib. Selebihnya tidak ada kejadian aneh lagi. Rumah tangga kami bahagia, penuh dengan cerita tawa. Sampai di malam ulang tahun Titi yang ke-7, saya lupa memberikan jimat itu pada Titi karena saya ketiduran di depan televisi. Saat bangun, jam menunjukkan pukul 12 lebih sedikit. Saya terbangun karena suara tangis Titi. Cepat-cepat saya menemui Titi di kamarnya. Saya melihat Sari di sana dengan pisau dapur diletakkan mengiris perut Titi. Sampai sekarang bekasnya pun masih ada. Cepat-cepat aku bacakan ayat suci yang aku bisa untuk menyadarkan Sari. Semenjak itu sampai hari ini Sari semakin bertingkah tidak wajar. Jelas Pak Lek mengakhiri ceritanya. Pak Amsar pun tercengang mendengarkan cerita Pak Lek. Aku pun yang diam-diam menguping dengan Titi. Titi hanya diam, menangis pun sepertinya dia sudah tidak bisa. Namun pernyataan Pak Lek masih belum menjawab ada apa dengan bule. Asal mula bule seperti ini karena Pak Lek menemui bule saat bule berumur 25 tahun. Padahal kata nenek bule seperti ini sejak ia umur 7 tahun. Karena saat itu juga sudah menjelang sore, Pak Amsar kemudian pamit pulang setelah memastikan keadaan bule baik-baik saja. Bule saat itu masih tidak sadarkan diri, padahal sudah sekitar 5 jam terhitung. Malam pun kini tiba. Kami memutuskan untuk tidur di depan televisi kembali kecuali bule yang masih tidak sadarkan diri. Jam menunjukkan pukul 12 dini hari. Aku terbangun tatkala mendengar bunyi gagang pintu yang bergerak, seperti ada orang yang berusaha untuk masuk. Karena sudah ada pengalaman sebelumnya yang tidak enak, aku kemudian membangunkan nenekku. Kami sepakat untuk tidak membuka pintu, tapi lebih memilih untuk melihat dari balik jendela kecil dekat pintu. Saat nenek melihatnya, nenek tidak menemukan siapapun, dan gagang pintu itu pun kini berhenti. Nenek kemudian kembali untuk tidur, namun aku masih penasaran. Benarkah tidak ada orang atau nenek yang salah lihat? Aku mengambil kursi untuk pijakan agar tubuh pendekku bisa mencapai jendela itu. Yang benar saja, aku melihat ada orang dengan jubah berwarna hitam, memakai tongkat dari kayu, berada di depan pintu itu. Aku tidak mengetahui wajahnya karena tertutup dengan jubah. Seketika aku turun dari kursi dan berlari menghampiri nenek. Masih diam, kembali tidur. Keesokan harinya kami masih mendapati bule tidak sadarkan diri. Bule seperti itu sampai 3 hari. Entah sudah hari keberapa aku di rumah nenek. Saat hari dimana bule terbangun, bule kembali normal. Bule merasa lapar dan mau untuk makan ayam goreng serta nasi. Hari berikutnya normal, sudah tidak ada lagi kejadian ayam atau kucing yang mati. Karena setiap malam Selasa dan malam Jumat, Pak Lek bersiaga menjaga bule. Semua keadaan menjadi tenang, bule kembali mau bermain dengan kami. Aku juga bisa melihat wajah bahagia Titi yang sudah lama hilang itu. Sampai pada suatu sore, bule mengajakku dan Titi untuk membeli sate ayam. Titi sangat antusias karena sudah sangat lama ia merindukan pergi dengan bule. Tapi aku masih ragu sebenarnya, mengingat pesan mama yang tidak memperbolehkanku ikut dengan bule keluar rumah. Tapi saat itu bule memaksaku. Titi pun demikian. Ya sudah, kami pergilah bertiga dengan sepeda pancal. Bule yang mengendarainya, Titi di tengah dan aku yang paling belakang. Pergilah kami di suatu kedai sate ayam. Bule memesankan untuk kami 2 porsi sate ayam dibungkus dengan sambal pisah. Namun bule juga meminta 1 porsi lagi sate mentah dibungkus. Pikiranku saat itu mungkin bule mau memasaknya sendiri di rumah. Pulanglah kami bertiga. Sampai di rumah, aku dan Titi makan dengan lahap sate itu di ruang tamu. Karena merasa haus, aku berinisiatif untuk mengambil air di dapur. Saat aku membuka pintu dapur, kudapati bule memakan sate mentah itu.
Aku langsung mengurungkan niatku menutup pintu sebulan mungkin agar bule tidak menyadari keberadaanku yang sempat melihatnya beberapa menit itu. Namun karena memang pintu itu sudah tua, pintu yang kuusahakan tertutup pelan itu berbunyi. Bule pun menoleh melihat ke arahku dengan wajah yang tersenyum lebar dengan gigi yang masih mengunyah, tentunya dengan mata yang melotot. Aku pun langsung lari mengajak Titi untuk bersembunyi di dalam kamar, sepertinya Titi pun sudah paham. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah menyimak video kali ini dan kelanjutan cerita kali ini. Sampai berjumpa di kelanjutan video terbaru selanjutnya dari cerita ini, dan tentunya hanya di channel ini ya teman-teman. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan untuk kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas support kalian selama ini yang telah mendukung channel ini dari awal sampai sekarang ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.